Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Mamadah, mahasiswa jurusan manajemen dengan NIM 23010261181. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas mata kuliah manajemen keuangan yang diampu oleh dosen Pak Burhanuddin SE MSc. Di sini saya mengambil laporan keuangan tahun 2023 dari perusahaan Timah. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja manfaat dari laporan neraca dan laporan laba rugi. Yang pertama ada laporan neraca. Laporan neraca bermanfaat untuk mengetahui kondisi dan posisi keuangan perusahaan. Tanpa adanya laporan neraca, dapat dipastikan bahwa pencatatan keuangan perusahaan tersebut tidak rapi. Bahkan, keuntungan, kerugian, debit, dan kredit tidak dapat ditentukan dengan pasti yang dapat menyebabkan lembaga atau pihak ketiga tidak dapat mengetahui secara jelas posisi keuangan pada perusahaan. Lalu manfaat laporan laba rugi. Pertama, sebagai bahan relevansi kinerja perusahaan. Kedua, yaitu sebagai tolak ukur agar karyawan serta perusahaan mampu berkembang lebih baik lagi. Yang ketiga, agar dapat membantu mengembangkan perusahaan. Yang keempat, bisa membantu menilai resiko perusahaan ke depannya. Yang kelima, untuk menganalisis strategi pemasaran. Dan yang terakhir, sebagai cerminan profil perusahaan. Selanjutnya ada struktur laporan neraca atau laporan keuangan perusahaan Timah tahun 2023. Yang pertama, pada bagian aset lancar terdapat penurunan aset dari tahun sebelumnya, yakni sekitar 100 miliar rupiah. Lalu pada aset tidak lancar juga terdapat penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu sekitar 1 triliun rupiah. Dan pada bagian liabilitas perusahaan, yang pertama liabilitas jangka pendek, terdapat kenaikan sebesar 1 triliun rupiah. Dan pada liabilitas jangka panjangnya juga terdapat kenaikan sekitar 500 miliar rupiah. Dan terakhir, jumlah ekuitas perusahaan Timah terdapat penurunan sekitar 790 miliar rupiah. Lalu selanjutnya laporan laba rugi pada PT Timah. Pada laporan laba rugi ini terdapat penurunan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2022 laba perusahaan mencapai 2 triliun 526 miliar 37 juta rupiah, 37 juta sekian. Tetapi pada tahun 2023 laba perusahaan hanya sekitar 465 miliar 941 juta sekian. Kesimpulannya, dari analisis laporan keuangan PT Timah tahun 2023 terlihat adanya penurunan yang signifikan pada aset, ekuitas, dan laba dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan tantangan keuangan yang harus dihadapi oleh perusahaan, seperti meningkatkan liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.